Namaku Bima. Aku selalu percaya satu hal, kalau hidup mulai terasa berat, biasanya ada dua kemungkinan. Entah kita salah jalan, atau kita pakai sepatu orang lain. Waktu itu, aku belum tahu bahwa dua kemungkinan itu akan terjadi bersamaan. Dan masalah terbesar dalam hidupku saat itu sebenarnya sangat sederhana. Aku miskin, bukan miskin filosofis, bukan miskin pengalaman, tapi miskin yang kalau buka dompet, isinya cuma struk Indomaret dan kartu member laundry. Motor rusak, ATM kosong, dan sandal jepitku sudah tipis sampai aku bisa merasakan trauma jalanan. Jadi sore itu, saat aku lewat pasar Loak dekat terminal lama, aku hanya berniat melihat-lihat, seperti orang miskin pada umumnya. Tidak beli, hanya menyentuh barang, lalu pura-pura bilang, nanti saya balik, padahal tidak. Di antara tumpukan radio rusak, lampu meja tanpa kabel, dan blender yang terlihat seperti pernah dipakai menghancurkan hubungan orang, aku melihat sepasang sepatu hitam, tua, elegan, aneh, dan entah kenapa, sepatu itu terlihat lebih mahal daripada hidupku sendiri. Bagus ya? Aku menoleh. Seorang penjual tua duduk santai di belakang meja. Wajahnya tenang, senyumnya kecil, tapi matanya seperti orang yang tahu terlalu banyak. Aku menunjuk sepatu itu. Berapa? 50.000. Aku curiga, karena di zaman sekarang, bahkan mantan pun lebih mahal dari itu. Aku bertanya, kenapa murah? Penjual itu menatapku pelan, lalu berkata, karena sepatu itu membuat pemiliknya berlari lebih cepat. Aku tertawa. Sepatu olahraga? Dia menggeleng. Bukan, dia menatapku. Sepatu kabur. Aku tertawa lagi, karena kadang saat hidup kita terlalu lelah, kita tidak sadar sedang diberi peringatan. Sampai rumah, aku meletakkan sepatu itu di lantai. Kupandangi lama. Tidak ada yang aneh, tidak ada suara bisikan, tidak ada aura mistis, tidak ada asap hitam, tidak ada tulisan, jangan dipakai oleh manusia. Cuma sepatu biasa, jadi aku pakai. Dan disitulah kesalahan pertama dimulai. Sepatu itu pas, bukan pas biasa, tapi pas seperti. Selamat datang kembali. Aku sempat diam. Kenapa rasanya personal sekali? Tapi sebelum sempat berpikir, kakiku mulai bergerak, 1 langkah, 2 langkah, lalu, lari. Aku tidak memutuskan berlari. Tubuhku tidak berdiskusi. Kakiku langsung sprinter keluar rumah, melewati gang, melewati warung, melewati tukang gorengan sampai teriak, "Mas, gorengannya belum dibayar." Aku balas sambil terbang. Saya juga korban. Tetanggaku yang sedang nyapu bengong, Bima mulai olahraga. Istrinya menjawab, "Enggak, itu lari dari kenyataan." Dan anehnya, dia benar. Aku mencoba berhenti. Tidak bisa. Aku mencoba duduk. Tidak bisa. Aku mencoba menabrak pohon. Yang sakit malah harga diriku. Aku bahkan mencoba berdoa, "Tuhan, kalau saya selamat, saya janji nabung." Sepatu itu justru makin cepat, seolah Tuhan bilang, "Coba dulu." Setelah hampir 20 menit, akhirnya kakiku berhenti. Di depan minimarket tua. Aku jatuh berlutut, napas seperti mesin fotokopi. Dan saat itulah, seseorang menepuk pundakku. Aku menoleh, 2 pria besar, jaket hitam, wajah serius, aura mereka seperti orang yang hobi bilang, bisa kita selesaikan baik-baik. Padahal biasanya tidak. Salah satu menunjuk kakiku. Akhirnya ketemu. Aku panik. Siapa? Dia menjawab, sepatunya. Aku menatap mereka. Mereka menatapku. Aku menatap sepatu. Sepatuku diam. Persis seperti teman yang pura-pura tidak kenal. Saat kita ketahuan utang, aku bertanya, "Kenapa sepatu saya?" Pria itu mengeluarkan foto. Seorang pria berkumis, senyumnya mencurigakan, dan memakai sepatu yang sama, namanya Tony. Terus, 4 tahun lalu dia pinjam uang. Aku mengangguk. Lalu, dia kabur. Aku diam. "Terus kalian kejar saya?" Dia menjawab datar. "Bukan kamu, sepatunya." Aku tertawa kecil, mereka tidak, aku berhenti tertawa. "Jadi kalian mengejar sepatu?" Pria kedua mengangguk. Sepatu itu selalu lari. Aku menatap sepatuku. Tiba-tiba, cerita penjual tua tadi. Tidak terasa lucu lagi. Aku mencoba melepas sepatu. Tidak bisa. Ku tarik kuat. Tidak bisa.
Kuguncang kaki seperti ayam stres. Masih tidak bisa. Pria pertama mengangguk. Masih sama. Aku panik. Masih sama apanya? Dia menjawab. Begitu dipakai, utang ikut nempel. Aku hampir menangis. Ini sepatu apa kartu kredit? Malam itu, aku kembali berlari. Kali ini bukan sendiri. Di belakangku, 2 debt collector. Di sampingku, seekor anjing yang ikut mengejar. Di depanku, hidup yang makin aneh. Aku berlari melewati taman, masuk gang, melewati orang karaoke. Bahkan tanpa sengaja, ikut senam zumba ibu-ibu. Seorang ibu tersenyum. Wah, semangat sekali, Mas. Aku teriak, bukan pilihan. Akhirnya, sepatu itu berhenti. Di tempat awal, pasar loak. Penjual tua itu masih duduk santai, seolah dia menonton semuanya. Aku menunjuk sepatu. Bapak tahu ini? Dia mengangguk. Tentu. Kenapa dijual? Dia tersenyum, lalu berkata, karena manusia selalu percaya, barang murah, tidak punya konsekuensi. Aku diam, karena itu, menyakitkan sekali, karena benar. Aku duduk lemas, penjual tua berkata pelan, kadang yang paling berbahaya, bukan barang mahal. Aku menatapnya, tapi dia menjawab, barang murah, yang datang bersama cerita lama. Aku menatap sepatu. Untuk pertama kalinya, aku sadar, kadang kita bukan membeli barang, kadang kita membeli masalah orang lain. Tiba-tiba 2 debt collector datang lagi. Ketemu lagi. Aku panik. Pak, tolong. Penjual tua tersenyum kecil. Maaf, saya cuma jual sepatu. Dia menatapku, bukan nasib. Dan malam itu, aku kembali berlari, melewati lampu jalan, melewati warung, melewati masa depan, dengan satu pelajaran penting, jangan pernah percaya. Kalimat, murah kok, cuma dipakai sebentar. Karena kadang, yang dipakai sebentar, bisa dikejar seumur hidup. Tidak semua yang murah itu menguntungkan. Kadang sesuatu terlihat ringan saat dibeli, tetapi berat saat harus menanggung akibatnya.